Selamat malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi setelah 2 hari kemarin ya. Cepet meneruskan dino. Ya, Sekarang lagi teruskan kembali masalah kanker kemarin. Kanker kemarin itu kan baru membahas apa itu kanker dan penyebab kanker. Nah ini mungkin lagi fokus ke apa jenis-jenis kanker dan metode penyembuhannya, Dok ya. Jadi ini yang belum baik diketahui orang, metode penyembuhannya, Dok, pengobatannya ya. Uh, Pertama dari itu, Dok, macam-macam kanker, Dok. Macam-macam kanker itu ada pembedaannya nggak, Dok? Ada kategorinya nggak, Dok? Kalau dari segi kanker itu? ya. Ya oke ya. Selamat malam. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat. Sehat Ya. kabeh wis. Reng juga ono sih yo. Sebetulnya tidak ada orang sehat semua itu tidak ada. Mesti banyak yang sakit. Yang gini ya banyak. Kalau kita berbicara tentang kanker kan ya, kanker itu kalau disebut kanker, ada berapa macam kanker? Ada ribuan jenisnya kanker itu, gitu ya. Kanker itu adalah kita pernah bicara sebentar ya, Wim, yang bulan-bulan yang lalu kita pada saat kita ngomong kanker, kita bicara bahwa kanker itu apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya adalah kita itu bisa hidung kita tetap seperti ini, hidungnya kowem seperti itu gitu ya. Rambutnya kalau ada yang rontok terus muncul lagi gitu. Tapi ya jumlahnya tetap ya. Mata kita itu modelnya kayak gini, telinga kita enggak makin panjang gitu. Tubuh kita berat badannya ya tetap kalau makannya kita itu sehat gitu. Kenapa demikian gitu? Karena ada keseimbangan dalam tubuh kita itu. Yang enggak seimbang amat sih gitu ya. Jadi antara sel yang mati gitu ya, sel yang mati dengan sel yang regenerasi gitu. Itu ada itu ya. Jadi ada sel-sel yang mati terus kemudian digantikan oleh sel baru, beregenerasi. Gitu. Nah, sel mati itu karena apa itu? Sel mati yang sehat mati itu karena yang namanya bunuh diri sel gitu ya. Jadi sel itu ada program bunuh diri sel, sel death program gitu ya. Jadi setiap sel kita itu ada yang namanya sel death program atau program bunuh diri sel. Jadi sel di hidungnya kowem itu sudah terprogram tahun segini, bulan ini, hari ini, jam segini aku mati itu ada itu ya, itu ada itu yang namanya apoptosis itu ya. Sel kita itu punya program bunuh diri itu. Kenapa? Ya tadi pada saat sel itu pada usia tertentu fitnessnya apa? Kesehatan sel itu sudah menurun gitu ya, menurun sehingga supaya kehidupan itu tetap bagus, mati aja itu. Digantikan sel yang baru gitu. Jadi ada sel yang apoptosis mati diganti ada yang namanya proliferasi sel. Jadi jumlahnya relatif tetap gitu ya. Jumlahnya tetap. Jadi hidungmu itu ya gitu itu Wem karena ada yang apoptosis diganti yang proliferasi gitu. Itu seperti itu. Nah, apoptosis itu sel death program ini terus selnya kemana? Selnya itu dimakan oleh sel yang lain gitu ya, dimakan shrinking itu hilang terus kemudian dimakan oleh sel yang lain. Nah terus kemudian itu. Tapi kalau kemudian sel itu matinya karena terburu-buru gitu ya, misalnya karena kecelakaan, terus karena misalnya kekurangan oksigen, karena kekurangan glukosa, sel itu mati itu. Yang mati seperti ini bukan karena mati apoptosis, tapi mati karena nekrosis. Mati selnya, ya mati. Nah, sel yang mati karena nekrosis itu, ya tuh, sel mati yang karena nekrosis itu tidak sekedar mati, dia melepaskan radikal bebas itu. Dan radikal bebas ini membunuh sel-sel yang sehat itu. Nah, sel yang mati karena radikal bebas
dia menyebarkan radikal bebas juga gitu. Jadi jadi seperti lingkaran setan ini ya. Jadi kalau ada kematian yang tidak sesuai dengan program bunuh diri sel itu gitu ya. Dia matinya itu terus kemudian menyebabkan sel-sel yang lain juga mati. Nah, apakah apoptosis itu selalu tidak bermasalah? Ya, ada kalanya bermasalah pada saat apa? Pada saat apoptosis dini gitu ya. Jadi apoptosis sih, tapi apoptosisnya itu terlalu cepat itu. Ya, apoptosis matinya karena apoptosis, tapi apoptosisnya terlalu cepat. Jadi yang namanya apoptosis dini gitu ya. Apoptosis dini gitu ya. Jadi prematur apoptosisnya itu. Nah, apoptosis yang prematur ini juga menyebabkan tersebarnya radikal bebas, membunuh sel-sel sehat yang lain. Nah, yang terjadi pada kanker ini, ya ini ya, yang terjadi pada kanker ini, yang berproliferasi itu bukan sel-sel yang sudah yang seharusnya gitu ya. Ini sel yang sudah sifatnya sudah tidak sama dengan sel asalnya gitu ya. Jadi ya namanya yang proliferasi, yang menjadi menjadi kanker misalnya di lidah itu, atau di telinga, atau di mata, atau di otak itu, dia sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya sel-sel yang lain. Dia tidak bisa kerja sama dengan sel-sel otak sehat yang lain. Gitu ya. Lu kan bagus otaknya makin gede loh ya, itu masalahnya itu ya. Masalahnya adalah jaringannya bertambah, tapi fungsinya turun gitu ya. Ditambah lagi sel jaringan otak, jaringan kanker itu, dia rakus makanan gitu ya. Rakus dia itu. Sampai akhirnya memakan atau mengambil jahatannya sel-sel yang sehat itu. Apakah hanya pada kanker, ada pada tumor yang ganas seperti itu? Tidak, itu. Tumor jinak pun misalnya misalkan di otak itu ya, di otak itu ada yang namanya tumor jinak. Tumor jinak dari selaput otak ya. Jadi meningen, namanya meningioma. Meningioma ini adalah tumor jinak gitu. Tetapi karena pertumbuhannya yang cepat, dia itu mengambil makanan dari otak yang sehat gitu ya. Otak dia tidak menginvasi ya, namanya tumor jinak, dia hanya menekan gitu ya, menekan. Tetapi dia mengambil jatah makannya sel-sel yang otak yang sehat. Nah, ini yang namanya Still syndrome gitu ya. Sindrom mencuri gitu ya. Nah, yang seperti ini bisa terjadi pada semua tumor dan semua kanker di seluruh tubuh gitu ya. Semua gitu. Jadi ada berapa jenis kanker itu? Ada ribuan gitu ya. Tumor otak ada ratusan gitu ya. Ya, tumor lever ada puluhan, banyak gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai tumor payudara gitu ya, tumor mama atau CA mama, itu tidak satu, banyak jenisnya itu ya. Intraduktal, ada yang papilari, ada yang adenosea, banyak gitu ya. Dari mana? Ya tergantung bagian mananya yang menumor itu. Misalnya tumor otak. Tumor otak itu ada yang namanya, tadi bilangnya bisa astrositoma gitu ya. Astrosit karena dari astrosit gitu. Atau jaringan glia namanya glioma gitu. Jadi tergantung yang menumor, yang menjadi tumor itu bagian mana. Tadi sudah disebut. Misalkan meningioma. Kenapa? Yang menjadi tumor itu meningen itu lapisan di luar otak gitu ya, menutupi otak, lapisan. Nah, karena meningennya menjadi tumor namanya meningioma gitu. Otaknya nggak apa-apa itu. Otaknya tidak ada tumor di otaknya, itu tumornya itu di selaputnya. Tetapi gitu ya, tadi itu tumor meningioma itu menekan otak, menekan ya. Kepala itu adalah sistem yang tertutup gitu. Ditambah ada meningioma gendol itu, otak sehatnya tertekan itu. Tertekan itu. Dan otak yang tertekan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya gitu. Kalau misalnya
Kalau apa namanya meningiomanya itu di daerah motorik gitu ya, daerah motorik. Jadi dia itu lumpuh tangannya, kakinya gitu ya, lumpuh. Kenapa? Karena tumor meningioma. Apa otaknya menjadi tumor? Bukan. Itu tumor jadi selaput otaknya menekan pusat gerakan loh. Kortek motor gitu ya, motor kortek atau kortek gerakan. Terganggu. Kalau misalnya yang kena itu area Broca atau area Wernicke, di mana itu adalah pusat bahasa, ya mendadak dia nggak bisa ngomong gitu ya. Nggak bisa ngomong. Karena misalkan tadi tumor apa namanya, tumor meningioma. Lah, kan bukan otaknya dok. Lah iya memang. Tetapi karena dia menekan pusat bicaranya, pusat bicara di otak kita itu, dia jadi nggak bisa ngomong, namanya afasi gitu ya. Afasi. Afasi itu. Nggak bisa ngomong dia itu. Lupa caranya ngomong gitu ya. Nah, dari dari ke, dari sekian banyak ya kan, kita tahu bahwa akhirnya sekarang kita tahu bahwa tumor itu ya, kanker itu enggak satu, banyak gitu ya. Banyak kanker itu. Nah, sekarang dari sekian banyak kanker, apakah pengobatannya sama? Ya enggak sama gitu ya. Misalnya tumor otak, yang satu tumor jinak. Ya, misalkan satu tumor jinak. Tadi meningioma tadi ya, meningioma. Terus yang satunya high grade astrocytoma atau yang disebut glioblastoma multiforme. Itu adalah tumor ganas otak yang paling ganas lah gitu ya. Ya, glioblastoma multiforme atau astrocytoma high grade. Nah, yang ini beda itu. Bisa mati. Lebih bisa dua-duanya bisa mati. Misalkan tumor tadi, tumor jinak tadi itu matinya bukan karena penyebaran, bukan karena metastase terus menyebar kemana-mana. Enggak, otaknya tertekan gitu ya. Masanya makin lama makin gede, menekan otak, sampai menekan di batang otaknya, matilah gitu ya itu. Nah, yang namanya tumor ganas otak tadi itu ya, yang namanya glioblastoma multiforme, bisa enggak sih dia menyebar? Ya potensinya ada, tapi belum sampai menyebar orangnya udah mati duluan gitu. Nah, karena yang ditekan itu, ya otaknya menjadi tumor menekan gitu ya. Nah, apakah yang namanya astrocytoma sama astrocytoma itu terus kemudian obatnya sama? Loh enggak sama. Misalnya, atau kita ngomong sebut glioma, jaringan glioma grade 1, grade 2. Itu beda penanganannya dengan grade 3, grade 4. Itu. Ada enggak sih? Ada misalnya, apa namanya, ada juga yang namanya glioma gitu ya. Glioma atau astrocytoma itu yang 100% curable itu. 100% bisa disembuhkan gitu. Kenapa demikian? Ya dari data-data yang ada, yang apa namanya astrocytoma tertentu gitu ya. Neomorphic astrocytoma misalnya. Itu adalah 100% curable. Bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau misalkan glioblastoma multiforme, waduh, lah ini berat ini gitu ya itu. Tapi tetap saja itu ya, bahwa kita misalkan berbicara mengenai tumor gitu ya, tumor tadi ya glioblastoma multiforme itu. Ini kalau nggak dioperasi, gimana dok? Loh, kalau nggak dioperasi ya nggak sampai setahun nggak bisa. Gitu. Tapi kalau dioperasi, setelah dioperasi, terus kemudian kemoterapi, kalau perlu radiasi, dan misalnya apa namanya imunoterapi, ada yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Gitu ya. 5 years survival rate-nya ada itu. Nah, biasanya orang-orang kalau ditanya gini, loh berarti ini dok, ini cuma menunda kematian. Loh ya gitu. Sering gitu, sering ditanya. Ini berarti ini cuma menunda kematian, dok. Ya, kalau saya ada pasien begitu, saya selalu ngomong, Bu, saya ini tiap hari makan dan minum itu dalam rangka menunda kematian. Ya. Tugasnya dokter itu memang menunda kematian. Nggak ada dokter yang membuat orang abadi, itu nggak ada. Tugasnya dokter bukan membuat orang abadi. Tugasnya dokter menunda kematian. Kalau bisa ditunda sehari, ya sehari. Bisa ditunda 2 hari, ya 2 hari. Gitu.
Bisa ditunda setahun, ya setahun. Bisa ditunda 10 tahun, ya 10 tahun itu. Ya, gitu. Jadi itu adalah tugasnya dokter. Nah, yang apa namanya? Ya, nah, terus yang jadi persoalan sekarang adalah pengobatan kanker itu tidak sama. Satu kanker dengan kanker yang lain. Bergantung jenisnya tadi gitu ya. Katakanlah tumor tiroid gitu ya, kanker tiroid. Itu satu kanker satu tiroid dengan yang lain itu beda gitu. Beda gitu. Ya, pengobatannya beda gitu. Yang satu perlu operasi, yang satu nggak perlu operasi misalnya. Ada enggak? Loh ada gitu ya. Yang satu lakukan kemoterapi. Kalau ditanya, kenapa demikian? Loh ya, itu adalah pengetahuan kita selama hampir 100 tahun ini ya, mengenai kemoterapi, radiasi, dan operasi itu merupakan modalitas utama dari kanker. Ya. Nah, kalau ada dalam kanker istilahnya yang namanya year survivor rate, misalkan 5-year survivor rate misalnya. Jadi 5-year survivor rate itu berapa orang yang kalau sudah dioperasi, di kemoterapi dan diradiasi, itu terus kemudian bisa bertahan selama 5 tahun. Itu namanya 5-year survivor rate. Jadi misalkan 5-year survivor rate-nya itu 30%. Jadi dari 100 orang yang dioperasi, kemoterapi dan radiasi itu ya, yang bisa bertahan 5 tahun, itu ada 32 orang. Itu ukuran itu. Nah kalau nggak dioperasi, ya mesti lebih pendek dari itulah ya. Nah, yang perlu diketahui sebetulnya adalah ukuran-ukuran seperti ini, misalkan 5-year survival rate, sekarang dengan dulu, itu sudah jauh berbeda gitu. Jauh berbeda misalnya kanker payudara gitu. Oh, kanker payudara kalau kemudian ketemunya dini gitu ya, stadium 2 atau 3 gitu. Malah bisa berpuluh-puluh tahun bertahan nggak apa-apa, ada gitu. Yang penting kita udah paham sakitnya itu apa. Gitu. Nah, nanti jadi penting pertanyaan komen bagus gitu ya, bahwa yang namanya ada berapa jenis kanker? Ada ribuan kanker yang tidak sama setiap kankernya. Jadi kalau misalkan ditemukan obat kanker, itu kanker apa yang mau yang obatnya ketemu gitu ya. Ini loh, biji salak mengobati kanker. Iya, kanker apa itu? Ada ribuan kanker gitu. Seringkali kalau kita itu mendengar ada obat kanker gitu langsung ya sama aja, obat batuk dengan obat pilek itu beda meskipun sama-sama sakitnya gitu. Ya, kanker payudara dengan kanker ovarium misalnya, kanker indung telur, ya sama-sama kankernya, obatnya beda gitu. Karena setiap jenis kanker spesifisitasnya atau speknya itu beda-beda. Ya Wem, itu Wem. Berarti emang nggak ada kategorinya dok ya? Emang pasti ini kategori A, kategori B, kategori C nggak ada ya dok ya? Oh nggak gitu cara mainnya kalau ya sama dengan misalkan gini. Ada nggak penyakit itu dibedakan menurut apa lo ya? Penyakit beda-beda Wem. Misalkan penyakit jantung. Itu klasifikasinya tentu tidak sama dengan penyakit paru gitu. Beda gitu. Jadi kalau kita tanya klasifikasi kanker, itu sama dengan kamu nanya klasifikasi penyakit gitu. Ya, sama itu. Jadi sakit jantung dengan sakit paru itu jauh beda itu. Demikian juga kanker otak dengan kanker paru itu jauh beda gitu. Beda gitu. Jadi tidak bisa disamakan kanker ini. Jadi ya kanker otak klasifikasinya ada, tumor jinak otak, tumor ganas otak gitu. Ada gitu ya. Ada berapa macam ada klasifikasinya. Misalkan paru-paru gitu. Kanker paru itu juga klasifikasinya beda dengan kanker otak tadi. Macam terus kanker lever itu berbeda dengan kanker otak. Jadi kalau orang sekali lagi kalau ada orang ngomong gitu ya, obat kanker itu
ditemukan loh ya kanker apa itu. Itu ya. Ya. Ini kanker, Terus ini dok, kalau pengobatan kanker dengan BPJS apa perbedaan? Ya jelas beda gitu. Ya orang-orang itu kadang-kadang ente itu loh ya gitu. ente kadang-kadang. Oke. Ente kadang-kadang. Misalnya gini loh ya. Kita ini coba, kamu pernah nggak Wim naik kereta api ekonomi Ekonomi. atau ekonomi? Kamu pernah nggak naik kereta eksekutif gitu? Pernah? Bayarnya beda. 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 Sama itu, naik pesawat misalnya itu. Ada VIP. Ya, yang di depan ada business class. Ada yang ekonomi class. Bahwa yang business class itu mendapat perhatian lebih, ya wajar bayar gitu. Bayar akeh. Ya, tetapi baik business class maupun ekonomi sama-sama nyampe-nya, gitu loh mikirnya. Ya, loh, ya wajar. Lah kalau yang namanya ekonomi kelas minta diperlakukan seperti yang bisnis kelas, kamu ini sakit apa? Oh, batukmu panas gitu ya. Tetapi bahwa yang naik pesawat, misalkan jurusan Jakarta Makassar gitu, ada yang naik bisnis kelas, dipanggil duluan bagi penumpang bisnis kelas masuk. Nang jero dikai ngombe, dikasih makan, dikasih minum. Namanya diapalin sama pramugarinya gitu ya. Pak Kowim, Bapak mau makan apa gitu. Kalau kamu ekonomi kelas yo dilirik aja gitu ya. Lah ya wajar, wong bayarnya aja 4 kali lipat gitu. 4 kali lipat. Tetapi penumpang bisnis kelas dengan penumpang ekonomi kelas sama-sama nyampe selamat gitu. Iya. Ya, bukan berarti BPJS cepat mati. Enggak gitulah cara mikirnya. Ya gitu tadi. Loh, kalau kita itu naik bisnis ekonomi kelas melihat orang-orang naik pesawat bisnis kelas diperlakukan beda, kita maklum kok. Loh, bagaimana kita itu terus kemudian bayar BPJS minta diperlakukan sama dengan yang VIP. Lu kamu ini batukmu banget iki ya. Ya, gimana itu? Ya memang semua itu ada perbedaan. Rumah sakit itu juga ada. Ada VIP, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bukan lantas yang kelas 3 itu matinya lebih cepat dari yang VIP. Bukan. Fasilitasnya aja beda itu ya. Sama. BPJS kanker. Ya sama gitu ya. Ya dijalani. Bahwa ada obat-obat yang, misalkan ada obat-obat yang tidak di-cover BPJS, nah ya wajar gitu. Wajar itu. Loh, ini ada teman saya kanker itu ya, menggunakan BPJS, nggak apa-apa itu ya. Semua di-cover gitu ya. Di-cover itu. Di tempat saya enggak dok, gini ya kamu sial aja ketemuan kayak gitu ya. Tapi tidak bisa loh ya, tidak bisa dikatakan bahwa BPJS itu pelayanan kankernya lebih jelek dari enggak gitu. Yeah. Dokter itu sudah punya, dokter onkologi enggak standar ya, bakalan iya gitu ya. Ahli onkologi itu enggak bakalan terus kemudian, ini BPJS biarin aja. Kalau yang nggak BPJS mati 3 tahun, ini mati 6 bulan. Yuk, nggak gitu cara mainnya gitu ya. Sama dengan pesawat, Tay. Jadi sama dengan pesawat. Ada yang bisnis kelas, ada yang ekonomi kelas. Fasilitasnya berbeda, tetapi sampai di tujuan dengan selamat bareng gitu loh. Ya. Yang bisnis kelas selamat, yang ekonomi kelas juga selamat. Jadwalnya juga sama gitu. Itu yang namanya BPJS sama VIP itu. Ya. VIP. Repot itu ya. Maunya bayar kaki 5, minta layanan bintang 5. VIP. Ya, baduke sing anget iku. Pantesan denen loro tuh ya. Pantesan dia sakit. Heeh.
Ini dok, ini Mas Ical dok, tanya dok. Apa Tahapan, nih Mas Ical, tahapan atau sebutan sebelum kanker. Apakah baru tumor dulu, setelah tumornya ganas baru disebut kanker atau gimana? Ya, enggak beda. Tahapan-tahapan. Tahapan ya, yang namanya kan kita udah bicara bulan yang lalu bahwa yang namanya kanker ganas dari awal ya udah ganas gitu ya. Ganas. Nggak ada itu. Tapi memang ada beberapa tumor gitu ya, beberapa tumor jinak yang bisa berubah menjadi ganas. Misalnya apa? Yang paling umum ya, yang paling umum itu gondok itu loh, ya. Gondok itu, gondok. Gondok ya, belonjar gondok-gondokan gitu ya. Gondok. Itu yang namanya struma, itu adalah tumor jinak. Tumor jinak dari kelenjar tiroidnya itu ya. Ya, tiroidnya. Itu adalah tumor jinak yang namanya gondok itu. Yang namanya struma uninodosa non toksika itu namanya ya. Jadi kalau kita ngeraba benjolannya cuma satu, single gitu kan. Single tunggal gitu. Terus tidak memberikan tanda-tanda misalkan hipertiroid gitu ya. Itu namanya struma uninodosa non toksika ya, tidak beracun gitu ya. Itu tumor jinak gitu. Tapi harus dioperasi gitu. Tapi harus dioperasi. Kenapa? Karena yang namanya struma uninodosa non toksika itu 15 sampai 20% akan berubah menjadi keganasan gitu. Ya, bisa gitu. Tapi tidak semua. Misalnya tumor fibroadenoma gitu ya. Fibroadenoma itu apa namanya? Tumor jinak apa namanya? Tumor jinak payudara gitu ya. FAM namanya. Apakah fibroadenoma mama itu bisa berubah menjadi ganas? Enggak. Apakah perlu dioperasi? Iya. Gitu. Loh kenapa kan enggak berubah jadi ganas itu? Karena dengan mengambil fibroadenoma mamanya itu kita bisa menjadikan zero point bahwa tidak ada tumor. Gitu ya. Kenapa? Kalau ada fibroadenoma di atas, terus di bawahnya ada keganasan, dokternya itu nggak bisa memeriksa, nggak bisa raba, gitu. Bahaya, gitu. Jadi fibroadenoma itu perlu dioperasi supaya apa? Supaya kalau ada tumor-tumor lain yang ganas itu ketahuan lebih awal, gitu. Beda ya tadi ya, yang struma uninodosa non toksika tadi, gondokan tadi itu dioperasi karena dia bisa berubah menjadi ganas. Tapi yang namanya FAM itu tidak akan menjadi ganas. Nah, ada nggak tumor-tumor jinak yang bisa berubah menjadi ganas? Ada, gitu. Tetapi tahapan-tahapan tumor itu tidak selalu sama. Ya, sama tadi ya. Tumor otak dengan tumor payudara itu beda. Gitu. Tahapannya itu beda. Tidak lantas tadinya tumor jinak. Lama-lama jadi ganas. Kenapa? Itu intoleran loh. Ya, nggak gitu cara mainnya. Ya, gitu. Ya, radikal beda. juga. Beda. Jadi yang namanya tumor, tapi kalau misalnya tumor ganas itu. Tumor ganas itu ada yang namanya tumor ganas yang masih belum kemana-mana, udah selnya di situ yang namanya in situ itu ya. Wah, itu betul-betul belum kemana-mana. Wah, itu kalau ada tumor in situ ketahuan itu, wah, ya beruntung banget itu, udah diambil udah selesai gitu ya. Tapi kalau sudah ada stadium 2, stadium 3, apalagi metastase, itu beda lagi penanganannya. Nah, ya jadi setiap kanker itu tahapannya beda-beda. Beda-beda, ya. Tadi kan bahas pengobatan ya. Jadi setelah menyimak penjelasan dokter tadi, kan awalnya tuh aku mengira bahwa intinya pengobatan kanker itu ya pertama dari obat dulu, terus kemudian kalau ganas ya lewat terapi dan lain-lain. Ternyata memang tergantung parah atau tidaknya kanker itu tuh ya. Jadi bukan karena tahapan-tahapan pengobatan enggak ya.
Yang pertama, jenis kankernya diketahui. Yang kedua, diketahui staging namanya, stadiumnya. Nah, setiap tumor, setiap kanker yang berbeda stadium, penanganannya juga beda. Tuh. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka supaya orangnya itu bisa hidup lebih lama. Dan yang penting lagi, kualitas hidupnya membaik, meningkat. Gitu ya. Jadi ya, yang namanya penanganan tumor itu ya, yang penting satu, penderitanya itu bisa bertahan hidup gitu ya. Bisa bertahan hidup gitu ya. Terus yang kedua adalah di sisa hidupnya, sisa hidup itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 20 tahun, bisa 50 tahun sisa hidupnya. Setiap orang itu kualitas hidupnya harus bagus. Nah, itu yang dikejar. Ya, jadi ya kalau misalkan tumor, kenapa beda satu dengan yang lain? Beda karena yang satu sudah stadium 3, yang satunya itu datang baru stadium 2A gitu. Sama-sama kanker payudara gitu ya. Oh, yang satu stadium 2A, yang satu stadium 4. Ya tentu beda pengobatannya gitu ya. Jadi jenis kankernya diketahui, stagingnya diketahui, baru ya gitu. Diobati. Oke. Ini Dok, ada yang tanya lagi Dok. Ini target terapi apa Dok? Ya, target terapi. Itu terapi baru. Tapi ya yang namanya termasuk seperti yang sudah masuk fase studi apakah ada gini, apakah ada pengobatan lain yang bisa mendukung atau sudah mendukung atau membantu terapi utama ya. Terapi utama itu 3 ya modalitasnya, operasi, kemoterapi, dan radiasi. Nah, pengobatan yang lain itu sampai sekarang itu disebut pengobatan adjuvan, pengobatan tambahan. Standarnya misalnya kanker payudara, ya udah dioperasi gitu ya. Dioperasi, dilanjutkan kemoterapi dan radiasi. Targeted terapi bisa enggak? Secara teori bisa dipertanggungjawabkan. Secara teori. Tetapi secara bukti masih sedikit. Sementara yang standar itu sudah dilakukan kepada ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang, ya, ribuan ras itu ya, di berbagai macam belahan dunia, berbagai macam pusat penelitian dan pusat pendidikan, sehingga datanya itu banyak gitu. Nah, target terapi itu masih dalam fase penelitian, sama dengan imunoterapi itu ya, imunoterapi itu. Imunoterapi itu sudah sejak tahun 90-an itu sudah dimulai gitu ya. Namanya mengembangkan monoklonal antibody gitu ya. Monoklonal antibody itu. Kenapa monoklonal antibody itu disuntikkan, diinfuskan dan memaksa sisa-sisa sel, sisa-sisa ya. Sel yang sudah dioperasi terus kemudian diradiasi, sisa-sisanya itu dipaksa untuk bunuh diri gitu. Jadi karena yang namanya sel kanker itu nggak bisa mati gitu. Nggak bisa mati gitu ya. Nah, makanya terus kemudian yang namanya imunoterapi atau monoklonal antibody tadi. Itu ya seperti target sel terapi itu. Memaksa sel yang tersisa itu untuk bunuh diri. Gitu. Supaya apa? Ya tadi, supaya memperbesar efektivitas dan efisiensi dari terapi-terapi sebelumnya. Jadi itu terapi adjuvan, tidak bisa itu dilakukan sendiri. Kenapa? Belum terbukti gitu. Belum terbukti gitu. Bahkan yang namanya ada obat yang namanya nimotuzumab ya, yang itu sudah dipakai sejak tahun 90-an lah sebagai imunoterapi. Nimotuzumab, monoklonal antibody untuk tumor otak ya. Sudah melalui uji klinis fase 5. Jadi kalau sudah melalui uji klinis fase 5,
dia obat ini sebetulnya sudah bisa di apa namanya sudah tercatat itu. Kalau jangka panjang efek sampingnya apa gitu. Efek jangka panjang ya, efek jangka panjangnya apa gitu. Itu kalau sudah melalui uji klinis fase 1, 2, 3, 4, 5. Memang panjang gitu ya. Cara pengobatan itu gitu. Jadi dibuktikan dulu di laboratorium. Gitu ya, laboratorium bener enggak ini ya. Setelah di laboratorium di jaringan hidup. Oh iya, jaringan hidupnya enggak mati karena obat ini. Jaringan hidupnya malah jaringan hidupnya itu penyakit-penyakit yang di jaringan loh ya itu. Itu jaringannya enggak mati, enggak sakit, tapi penyakitnya yang hilang gitu. Kalau sudah begitu, baru ke binatang coba gitu. Ke binatang. Kalau ke binatang sudah bahwa binatang ini binatang apa namanya sehat-sehat aja, binatangnya dikasih obat ini malah penyakitnya hilang, baru pada manusia gitu. Jadi obat-obat itu tidak sembarangan itu. Bukan lantas, udah ayo coba ini obatnya. Sudah pernah diteliti. Wes insya Allah gitu ya. Enggak gitu cara mainnya gitu ya. Gitu. Nah, termasuk targeted terapi tadi, targeted cell terapi itu ya. Itu masih merupakan riset bahwa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya, gitu. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya saja bukti-bukti itu masih kurang banyak gitu ya. Masih kurang banyak gitu ya. Masih kurang banyak. Ya. Oke. Terus dok ini dok, kalau editing gen, apakah sudah ada perkembangan dok? Bisa digunakan untuk pengobatan kanker? Halo ya dok, editing gen, Apa? mengedit gen, apakah udah bisa digunakan untuk pengobatan kanker? Editing gen gini ya namanya editing gen sampai sekarang itu ya masih yang namanya riset, sama dengan yang tadi itu, sama bahwa secara teori bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi yang namanya pengobatan itu penelitiannya panjang gitu. Ya sama dengan yang namanya tadi itu monoklonal antibody itu. Diteliti sejak tahun 90-an gitu. Ya. Bahkan tahun 2011 itu. Waktu itu ada pertemuannya di mana di Kuba. Waktu itu aku ketelisut nang kuno juga di Kuba gitu ya. Itu baru masuk uji klinis fase 5 tahun 2011 itu. Itu sudah lama gitu. Bahwa memberikan manfaat iya itu. Tetapi obat ya nggak gitu. Sama dengan editing gen itu. Gen misalnya ya, editing gen. Gen itu adalah di dalam tubuh kita itu, dalam kromosom kita itu ada yang namanya gen. Gen itu merupakan juklak dan juknis, gitu ya. Petunjuk pelaksanaan dan penyuluh teknis bagaimana sel kita itu bergerak. Kita pernah bicara bahwa yang namanya sebenarnya tidak ada gen pembawa penyakit itu tidak ada. Termasuk ada gen pembawa tumor itu tidak ada. Yang justru ada adalah tumor suppressing gene factor, ya, apa namanya gen yang bisa menekan terjadinya tumor, itu ya. Jadi nggak ada gen pembawa tumor itu nggak ada. Yang ada sebetulnya adalah gen yang mencegah terjadinya tumor. Nah, kalau gen yang mencegah terjadinya tumor ini terus kemudian bermutasi, lah orang akan cenderung sakit, mempunyai kecenderungan sakit. Misalnya, kemarin sudah kita bicarakan, BRCA1 misalkan ya. BRCA1 itu adalah tumor suppressing gene factor gitu ya. Jadi gen yang bisa menekan terjadinya tumor, BRCA1. Nah, kalau BRCA1 itu terus kemudian dia bermutasi gitu, maka dia 85% akan mengalami kanker payudara gitu. Jadi gennya bermutasi gitu. Jadi gen itu bermutasi maka dia bisa sakit gitu. Lah kalau sekarang jauh sebelum yang namanya kanker itu datang,
BRCA1 itu diedit, dikembalikan seperti layaknya. Jadi kemungkinan dia sakit kanker payudara sama dengan orang yang lain gitu, yang nggak bermutasi gitu. Jadi dalam hal ini yang namanya editing gen di BRCA1 itu bukan menyembuhkan kanker payudaranya gitu. Ya, gitu. Kecenderungannya itu, jadi dia itu menekan supaya tidak terjadi kanker lagi. Lah sudah kanker kok gitu ya. Ini suppressing gen faktor, jadinya yang namanya editing itu harusnya jauh-jauh sebelum kanker itu muncul, gennya itu BRCA1 itu yang dihitung. Ya itu betul itu. Angelina Jolie itu tahun 2013 dia tahu bahwa BRCA1-nya itu dia bermutasi. Oh, dasar orang gila. Dia itu dioperasi payudaranya. Tapi ya bukan payudaranya diambil semua, enggak, cuman diambil kelenjar-kelenjarnya gitu. Loh, kalau kamu lihat ya masih bagus punyanya Angelina Jolie itu. Ya. Tuh Angelina Jolie. Nah, Angelina Jolie waktu dia tahu bahwa tahun 2013 gitu ya. Pada saat 2013 itu dia pemeriksaan gen BRCA1-nya itu bermutasi, Angelina Jolie memutuskan untuk dioperasi payudaranya, diambil kelenjarnya supaya tidak kanker gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan pada saat itu Angelina Jolie misalkan ada yang berhasil mengedit BRCA1-nya, ya sama gitu. Tetapi yang namanya editing BRCA1 itu tidak menyembuhkan kanker payudara yang sudah terjadi loh ya. Itu. Ini dok, akan dia masih awam dok. Tolong diterangkan mengenai kemoterapi dan radiasi. Itu penjelasannya gimana dok? Oh, kemoterapi itu perjalanannya panjang. Oh itu, kapan-kapan kita bahas kemoterapi ya. Kemoterapi itu khusus menarik itu ya, menarik, bener itu. Panjang itu. Kemoterapi itu awalnya itu coba-coba, beneran itu. Waduh, bisa lah. Waduh, barbar banget itu ya. Wah, mengerikan itu ya. Mengerikan, waduh, mengerikan. Tapi bagaimanapun juga barbarnya di awal itu, akhirnya kita mempunyai senjata sekarang itu dalam mengendalikan kanker. Di awalnya itu mengerikan, ada orang yang disuntik langsung mati gitu tambahan gitu ya. Ya, itu adalah bagaimana orang-orang dulu itu melakukan istilahnya eksperimen kepada orang sakit gitu. Nggak boleh itu. Ya. Orang sakit dipakai eksperimen nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh itu. Harus sudah ada dasarnya bahwa ini aman. Karena yang namanya dokter itu. Sumpah dokter yang pertama itu. Ya, yang namanya primum non nocere. Yang pertama, yang first do no harm. Jangan berikan kesakitan pada pasien. Ya. Faber, Diana ini pinter gitu ya. Faber itu mengerikan itu ya itu. Ya, mengerikan awalnya, tapi bagaimanapun juga Faber itu akhirnya memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kita untuk memberikan pengobatan kemoterapi. Kemoterapi itu yang diburu oleh kemoterapi itu adalah sel-sel yang membelah cepat. Sel-sel yang membelah cepat. Kemoterapi itu banyak jenisnya. Ya. Mulai misalkan tahun 90-an itu yang namanya 5-fluorouracil, apalagi ya, vincristine gitu ya. Siklofosfamid sudah ada gitu. Tahun 90-an sudah ada. Sekarang gitu ya, makin lama makin tersedia makin banyak kemoterapi. Kemoterapi itu yang diburu itu adalah sel kankernya. Nah, bagaimana obat-obatan itu bisa membedakan antara sel kanker dengan sel sehat gitu ya? Bagaimana bisa membedakan itu? Nah, yang dibedakan adalah sel-sel yang membelah dengan cepat gitu. Nah, lebih spesifik lagi gitu ya. Akhirnya, ya misalkan mitosis itu, pembelahan mitosis itu, ada fase M1 yang panjang gitu. Ini, jadi cirinya kanker itu M1-nya panjang, fase M1-nya itu. Nah, jadi obat-obatan kemoterapi itu memburu sel yang fase M1-nya panjang gitu.
Nah, tapi ada juga sel-sel sehat yang M1-nya panjang gitu. Contohnya apa? Rambut itu ya. Ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan usul sedang dibahas ya. Rambut, terus kemudian mukosa pencernakan, itu adalah sel sehat yang membelah secara mitosis sehat, tetapi M1-nya panjang. Jadi kena juga oleh obat-obatan kemoterapi ini. Jadi lumrah kalau terus kemudian orang di kemoterapi itu terus kemudian jadi mual. Kenapa? Lah itu tadi sel-sel mukosanya diserang juga sama kemoterapi. Dia nggak bisa membedakan ini kanker apa enggak. Yang tahu pokoknya ini M1-nya panjang gitu ya. Rambut gitu ya. Itu M1-nya panjang sehingga brodol rambutnya gundul itu ya. Itu penjelasannya gitu ya. Itu kemoterapi. Radiasi juga demikian gitu ya. Radiasi juga demikian. Prinsipnya hampir sama. Yang diserang itu adalah diberikan adalah dosis yang bisa membunuh sel-sel yang membelah dengan cepat gitu. Ya, membelah dengan cepat. Jadi ya, tapi ya, namanya sinar, nggak bisa membedakan dia itu ya. Ya, radiasi itu nggak bisa membedakan mana sel sehat mana. Tapi kita sudah mengetahui itu ya, radiasi dari bahan-bahan radioaktif tertentu itu membantu membunuh sel-sel kanker. Tapi ya sekali lagi sampai sekarang pada umumnya banyak kanker yang memerlukan 3 modalitas itu. Operasinya apa? Mengambil sekaligus mengurangi beban kanker. Loh, misalnya ini ya kanker segini ya. Di kemoterapi ya. Di kemoterapi. Tentu kemoterapinya akan lebih ringan kalau kemudian tumornya sisa segini gitu ya. Jadi kadang-kadang yang namanya operasi pada tumor ganas itu bukan hanya sekedar mengambil tumornya, mengurangi beban kankernya gitu. Beban sehingga kemoterapi dan radiasinya kalau diberikan itu lebih efektif. Itu ya. Itu. Kalau radiasinya itu menggunakan apa, Dok? Apa ada ya menggunakan bahan apa? Ya radiasi itu banyak lah ya. Sekarang itu kalau ya. banyak itu ya, banyak tergantung itu kita menggunakan nuklir sih ya gitu. Menggunakan nuklir. Itu adalah radiasi banyak yang apa yang kita gunakan radiasi. Pada dasarnya ya radiasi itu yang membunuh sel gitu. Nah, hanya saja akhirnya kita tahu kalau radiasi bahan-bahan tertentu ya, radiasi bahan-bahan tertentu bisa membunuh sel kanker, sementara sel sehatnya tidak terlalu terpengaruh. Aman. Bukan aman, tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Oke. Oh, jadi kalau kamu misalnya gini, kanker nasofaring gitu ya. Nasofaring gitu. Kan diradiasi itu. Jadi kalau kamu lihat di rumah sakit itu ada orang ditempeli plester gitu ya. Itu diradiasi itu. Kan diradiasi. Sel sehatnya terpengaruh enggak? Ya terpengaruh, makanya bisa gosong. Dekatnya sini ya. Ya, gosong. Ya. Nah, itu adalah radiasi. Radiasi. Oke. Ini, Dok, pertanyaan apa gitu? Ya, Dok. Bagaimana, Dok, deteksi dini kanker, Dok? Kemarin masih mengambang-ambang. Deteksi dini kanker itu gimana, Dok, caranya, Dok? Apa langsung ada nggak tanda-tanda dalam tubuh kita, ada nggak, Dok? Selain gejala-gejalan. Ya memang yang jadi persoalan memang kita itu bagaimana kita itu bisa mendeteksi itu dengan dini, itu penting gitu ya. Makin dini kita itu menemukan kanker gitu ya, makin besar peluangnya yang bersangkutan selamat. Itu ya itu.
bahwa deteksi dini itu penting gitu. Misalnya orang sakit kanker payudara gitu. Biasanya yang pertama nemu itu pada dia sendiri gitu. Kok apa ya benjol-benjol gitu ya. Ya. Padahal kan kita bicara pada saat dokter itu bisa meraba gitu ya, meraba-raba gitu. Terus menemukan benjolan gitu. Itu sudah berjuta-juta itu benjolannya itu, selnya itu. Udah miliaran itu. Jadi pada saat yang namanya dokter itu bisa meraba, sebetulnya sudah telat gitu. Ya, itu namanya kebodohan klinis namanya. Nah, tapi penting yang namanya Deteksi dini. Hanya saja deteksi dini itu misalnya ya, gimana kita bisa mendeteksi dini dengan sakit kanker? Ya check up gitu ya, rutin gitu ya. Dan kalau ada benjolan, jangan diabaikan gitu ya. Misalkan di hidung itu kok mendadak ada benjolan ya, alah paling ngandeng-ngandeng gitu ya. Jangan diputus-putusi dewe gitu ya. Ini kan, misalkan, aku kok mendadak bindeng ya? Ini bindeng ini aku sudah 2 minggu gitu ya. Gitu. Oh paling pilek ini gitu ya. Gitu. Itu kan, itu namanya mengabaikan itu. Padahal itu ternyata adalah karsinoma nasofaring. Gitu, ya. Wah, orang misalkan gini, ayo periksa ke dokter, udah gitu. Kenapa? Nanti ketahuan penyakitnya. Lah, ya justru supaya ketahuan gitu loh ya itu ya. Ya betul. Justru supaya ketahuan gitu. Kalau sudah ketahuan penyakitnya, baru kita punya kesempatan untuk mengobati penyakitnya. Kalau kita itu nggak tahu penyakitnya, gimana cara mengobatinya gitu. Ya gitu. Nah, ya dok, memang banyak dok. Orang tuh lebih takut tahu penyakitnya daripada akibat dari penyakitnya dok. Ya makanya tuh malas periksa. Makanya jadi sekarang itu sama bahwa sebetulnya itu kalau kita itu pengen menyelesaikan masalah, kita itu harus menyadari bahwa kita punya masalah dan kita mengakui kita itu punya masalah gitu. Kalau kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita punya masalah, lah kapan kita menyelesaikan masalahnya gitu. Kutil apa dikategorikan sebagai kanker? Bukan. Kutil itu tumor, iya. Tumor itu benjolan, ya. Bahwa diketak-tok bendol itu ya tumor gitu, ya. Tumor, ya. Nah artinya tumor itu benjolan gitu. Tapi istilah tumor sekarang itu dikhususkan oleh pertumbuhan jaringan yang tidak semestinya gitu. Kalau kutil itu masuk tumor, iya gitu. Tumor Cina gitu ya. Ya gitu. Siap dok. Ya, itu. Oke dok. Ini sebenarnya 1 jam dok. Ini aja pertanyaan terakhir dok. Pertanyaan ngaco dok. Ben, ada Gimana? ada hal yang bagus mengenai tumor tentang orang yang namanya Henrietta Lacks gitu. Henrietta Lacks gitu. Nanti kamu googling deh. Ini selnya orang ini yang namanya Henrietta Lacks ini selnya itu menyebar di rumah sakit di seluruh dunia itu ada selnya orang ini. Orang itu sakit kanker dan ya, penelitian itu dipusatkan pada yang namanya selnya Henrietta Lacks itu. Nanti kamu googling. Oke. Ini kita membahas Henrietta Lacks itu menarik. Kapan-kapan Dok, siap. Oke dok. Terima kasih dok untuk malam hari ini. Terima kasih ilmunya untuk hari ini dok. Terima kasih. Oke. Selamat malam dok Des. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Yo.